Perkenalkan, saya Irfan Dwi Aditya. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai interferometer. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk menentukan nilai rasio pergeseran cermin terhadap pergeseran mikrometer skrup dengan menggunakan panjang gelombang cahaya yang telah diketahui. Sebelum membahas lebih jauh tentang interferometer dan bagaimana interferometer itu bekerja, ada baiknya kita terlebih dahulu mempelajari mengapa interferometer itu diciptakan dan untuk apa interferometer itu digunakan pada awalnya. Pada zaman dahulu, pada mitologi Yunani, terdapat 4 elemen dasar yang dianggap menyusun alam semesta, yang didefinisikan oleh Aristoteles dan Plato, yaitu ada api, udara, air, dan bumi. Namun pada abad pertengahan, terdapat satu elemen baru, elemen kelima, yang dinamakan ether. Ether ini dianggap berhubungan dengan pergerakan planet-planet pada alam semesta. Pada tahun 1687, Isaac Newton kemudian mempublikasikan Principia, yang di dalamnya menjelaskan bahwa ether adalah medium dari gravitasi. Yang dilanjutkan pada tahun 1704, Newton menulis Optics, di mana dia juga menjelaskan bahwa cahaya menjalar melalui medium, yaitu ether. 100 tahun kemudian, Michelson dan Morley ingin membuktikan apakah benar cahaya ini menjalar melalui ether, atau yang disebut juga dengan ether wind. Nah, mereka melakukan percobaan menggunakan interferometer yang dikembangkan oleh Michelson untuk mengukur kecepatan ether. Namun hasilnya sungguh di luar dugaan mereka, yaitu ternyata kecepatan cahaya ini tidak berubah pada kerangka acuan apapun, yang berarti bahwa cahaya itu bukan menjalar melalui ether, atau dia itu tidak memerlukan medium untuk menjalar. Nah, maka dari itu pada awalnya percobaan menggunakan interferometer ini dianggap gagal. Namun di kemudian hari banyak aplikasi-aplikasi optik yang memanfaatkan prinsip kerja interferometer ini, ya, untuk teknologinya. Nah, sebelum kita berbicara tentang interferometer lebih jauh, kita ada baiknya membahas tentang kombinasi gelombang, ya, atau superposisi gelombang. Nah, superposisi gelombang ini adalah prinsip dasar dari interferometer, ya, yang nanti dikembangkan menjadi interferensi. Ya. Secara umum, interferometer ini bekerja menggunakan prinsip superposisi, yaitu ketika kita menggabungkan dua buah gelombang membentuk gelombang baru, maka gelombang baru yang terbentuk adalah jumlah aljabar dari dua gelombang aslinya. Nah, saat kita menambahkan dua gelombang, kita perlu memperhatikan arah gelombang itu menjalar, amplitudo gelombang tersebut, dan juga fasa gelombang. Sebagai contoh, Anda bisa melihat gambar di bawah ini. Ketika dua buah gelombang yang sama, ya, baik itu amplitudo dan fasanya bertemu, maka kedua gelombang itu saling menguatkan. Oke. Nah, penggabungan dua gelombang untuk membentuk gelombang baru disebut juga interferensi. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Apabila kedua gelombang asal sefasa, maka interferensi yang terbentuk adalah interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif sendiri terjadi ketika gelombang tersebut saling menguatkan. Sedangkan apabila terdapat beda fasa di antara kedua gelombang tersebut, dan misalkan beda fasanya mendekati V, maka kita lihat hasil penjumlahan kedua gelombang asal ini menjadi gelombang yang hampir hilang, ya. Gelombangnya hampir hilang, dan disebut juga interferensi destruktif. Interferensi destruktif terjadi ketika gelombang-gelombang asal saling melemahkan.
Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa apabila dua gelombang asal yang digabungkan itu sefasa, maka yang terjadi adalah interferensi konstruktif. Sebaliknya, apabila terdapat beda fasa sebesar V, ya, atau berkebalikan fasa, maka gelombang yang terjadi akan hilang, ya, yang disebut juga sebagai interferensi destruktif. Ketika gelombang cahaya menempuh jalur yang berbeda dan kemudian digabungkan kembali, maka juga akan terjadi interferensi. Ya, sebagai contoh, misalkan seperti gambar di bawah ini, apabila ada gelombang pertama langsung lurus tanpa hambatan, sedangkan gelombang kedua memantul-mantul melalui cermin, maka dari kedua gelombang ini akan timbul beda jalan. Gitu. Nah, kita misalkan gelombang ini adalah gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya adalah merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang misalkan memiliki persamaan medan listrik sebagai berikut. Nah, di sini pada bagian fasa ada terdapat Ks, di mana S ini adalah jarak yang ditempuh di sepanjang jalur gelombang masing-masing. Nah, kita lihat, kita misalkan yang merah ini adalah gelombang pertama dan yang kedua ini adalah gelombang kedua. Karena adanya beda jalur tempuh antara keduanya, ya, sehingga di sini akan terjadi beda fasa, ya, yang disebabkan oleh beda jalan atau delta S. Nah, interferensi konstruktif antar kedua gelombang asal ini bisa terjadi jika perbedaan jalur cahaya dari kedua gelombang asal merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombangnya, atau delta S ini sama dengan M lambda, dengan M-nya adalah bilangan bulat. Sedangkan apabila kedua gelombang tadi atau berbeda jalan dengan kelipatan ganjil setengah gelombang dari gelombang asalnya, maka yang terjadi adalah interferensi destruktif atau saling melemahkan. Gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu interferometer Michelson. Nah, berikut adalah setup yang digunakan pada percobaan interferometer yang digunakan oleh Michelson dan Morley. Nah, di sini terdapat satu buah sumber cahaya, ya, yang biasanya digunakan adalah laser. Nah, sumber cahaya ini akan menembakkan cahaya ke cermin pemecah sinar. Jadi, fungsinya pemecah sinar ini adalah memisahkan sinar menjadi yang satu ke cermin 1 atau C1 dan yang satunya yang lainnya adalah ke cermin 2 atau C2. Nah, cermin 1 ini dapat digerakkan, ya, maju dan mundur, sedangkan cermin 2 atau C2 ini tidak dapat digerakkan atau dibuat fix atau tetap. Nah, selanjutnya cermin 1 dan cermin 2 akan memantulkan kembali sinar yang selanjutnya akan dilanjutkan pada layar. Nah, sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya adalah seperti ini. Sumber cahaya ini akan melepaskan gelombang cahaya, ya, ke pemecah sinar. Nah, pada pemecah sinar, gelombang ini akan dibagi kepada C1 dan C2. Lalu gelombang pada setelah mencapai C1 dan C2, maka gelombang-gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke pemecah sinar. Seperti ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan ke layar. Nah, karena ada dua buah gelombang, ya, dari C1 dan C2, maka akan timbul pola interferensi pada layar, yaitu akan berupa pola gelap dan pola terang. Pola terang, ya, terang ini yang diasosiasikan dengan interferensi konstruktif, ya. Sedangkan gelap ini, pola gelap ini yang diasosiasikan dengan interferensi destruktif. Nah,
Adapun beda jalan antara dua gelombang ini ya, itu berkaitan dengan jarak antara C1 dan C2 ke layar. Kita sebut saja jarak C1 ke layar itu adalah D1 dan jarak C2 ke layar itu adalah D2. Nah, maka beda jalan antara keduanya adalah 2 kali D1 karena D1 ini ditempuh oleh gelombang yang datang ke C1 lalu yang dipantulkan oleh C1, begitu pula dengan pada C2 itu ada gelombang yang datang dan juga yang dipantulkan, maka ini adalah 2D2 sehingga beda jalannya adalah 2D1 dikurangi 2D2. Nah, maka pola terang yang terjadi apabila tidak ada pembalikan fasa pada pemecah sinar, tidak ada pergeseran fasa pada pemecah sinar, maka pola terang akan terjadi ketika beda fasanya sama dengan M kali V, di mana M ini adalah bilangan bulat tadi. Nah, sehingga kita lihat beda fasa ini sama dengan beda jalan dibagi dengan lambda. Ini sama dengan MV. Nah, untuk selanjutnya, pada percobaan kalian bisa coba percobaan ini dengan cara memvariasikan cermin 1 dan melihat pola gelap terang yang terjadi. Apabila kita melihat dari persamaan ini, ya, maka bisa dilihat bahwa pola terang akan terjadi ketika pola terang seperti ini ya, di mana pusatnya ini adalah terang ya, di tengah-tengahnya akan terjadi ketika beda jalan antara keduanya sama dengan lambda per 2. Dan pola gelap ya, di tengahnya gelap ini akan terjadi ketika delta S-nya atau beda jalannya sama dengan lambda per 4. Demikian penjelasan mengenai teori dasar eksperimen yang akan dilakukan. Selanjutnya silakan Anda menonton video berikutnya mengenai cara pengambilan data dan juga pengolahan data. Terima kasih.